Nah, berikutnya nih, HR harus menentukan apakah mau hiring kandidat yang berpengalaman atau kandidat yang baru lulus atau fresh graduate. Untuk kandidat yang berpengalaman, HR harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu adalah pengalaman kerjanya, lalu kemudian alasan resign-nya kenapa. Yang ketiga, lama bekerja di perusahaan tersebut. Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gua. Kenalin, nama gua Ricky Ramoti. Hari ini gua mau bahas apa-apa aja nih atau hal-hal yang perusahaan harus perhatikan ketika dia melakukan rekrutmen pekerjanya atau karyawannya. Yang pertama, perusahaan itu harus menentukan dulu nih, apakah dia mau rekrut pekerjanya dengan hubungan status PKWTT atau PKWT. PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi, kalau PKWTT adalah pekerja tetap dan kalau PKWT itu adalah pekerja kontrak. Jadi, perusahaan itu pertama-tama dia harus menentukan dulu nih, apakah dia mau hire pekerjanya untuk karyawan tetap atau hanya pekerja kontrak aja. Untuk PKWTT, itu diatur berdasarkan Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang gue kutip sebagai berikut. Dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, PKWTT disyaratkan masa percobaan kerja. Maka masa percobaan kerja tersebut paling lama tuh cuma 3 bulan. Kalau Pasal 58 Ayat 1, ini dasarnya PKWT ya, dasarnya itu Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya percobaan masa kerja. Jadi, bedanya tuh kalau misalnya kalian mau hire untuk pegawai tetap, perusahaan bisa nih ngasih masa percobaan selama 3 bulan. Tapi kalau misalnya perusahaan mau hire untuk pekerja kontrak aja, mereka tuh nggak boleh untuk menetapkan masa percobaan. Jadi kalian menentukan deh, mau karyawan kontrak atau pekerja tetap. Nah, berikutnya nih, HR harus menentukan apakah mau hiring kandidat yang berpengalaman atau kandidat yang baru lulus atau fresh graduate. Untuk kandidat yang berpengalaman, HR harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu adalah pengalaman kerjanya, lalu kemudian alasan resign-nya kenapa. Yang ketiga, lama bekerja di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya perusahaan ingin melakukan hiring terhadap legal staff. Nah, sebagai HR nih, yang perlu tanyain adalah di perusahaan yang lama sebagai legal dia ngapain aja? Apakah misalnya contoh bikin perjanjian atau mengurus perizinan? Kalau misalnya bikin perjanjian, sebagai HR coba aja tanya, misalnya syarat sah perjanjian apa sih? Atau misalnya pasal-pasal yang termaktub di dalam kontrak itu biasanya apa aja sih? Jadi kalau misalnya jawabannya si kandidat itu memenuhi standar legal, artinya dia benar-benar legit dan berpengalaman untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian untuk perusahaan. Nah, untuk kandidat fresh graduate nih, HR harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah dia pernah magang. Terus yang kedua, apakah dia ikut organisasi di kampus. Terus yang ketiga, apakah jurusannya itu sesuai dengan apa yang dia lamar. Nah, contohnya kalian bisa tanya nih sebagai HR, kalau misalnya si calon kandidat itu fresh grade, kalian bisa tanya, waktu magang tuh ngapain aja sih? Terus abis itu berapa lama sih magangnya? Magangnya di mana? Dan bisa dicek juga magangnya sesuai nggak sama fakultas atau jurusan yang diambil. Terus jangan lupa cek juga soft skill mereka. Apakah mereka punya soft skill nih yang bisa berguna atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, gue punya catatan nih. Kalau misalnya kalian mau hire legal officer, beberapa hal yang kalian harus make sure adalah si kandidat tersebut apakah dia bisa legal drafting, legal reviewing, atau pekerjaan-pekerjaan legal lainnya. Misalnya dia pernah nggak sih bikin peraturan perusahaan, dia ngerti nggak sih kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan. Dia juga harus punya skill legal analysis untuk kebutuhan perusahaan agar perusahaan itu bisa comply sama peraturan perundang-undangan yang berlaku. Catatan berikutnya, sebagai HR, apabila kalian mau hire legal officer di perusahaan kalian, coba deh catat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pastikan kandidat yang apply di perusahaan kalian punya sertifikat PKPA, yaitu pendidikan khusus profesi advokat. Yang kedua, pastiin dia punya sertifikat UPA, yaitu ujian profesi advokat. Kalau dia punya itu dua-duanya, artinya mereka sudah mengikuti pendidikan dan telah lulus ujian profesi advokat. Lalu yang terakhir adalah
apakah mereka sudah disumpah sebagai advokat atau belum. Hal ini, perusahaan akan dapat nggak cuma legal officer, tapi dia juga bisa masuk ke ranah litigasi dan bertindak sebagai lawyer untuk represent si perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memperhatikan hal-hal yang udah gue jelasin sebelumnya. Intinya sih, apakah si kandidat ini sudah memenuhi kualifikasi atau sudah memenuhi persyaratan dari kebutuhan si perusahaan ini. Kalau sudah matchmaking, artinya si kandidat ini cukup kualifikasinya untuk masuk ke perusahaan lo. Nah, gimana menurut kalian? Udah mau rekrut karyawan? Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you on the next video.